Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita akan mulai. Walaupun beberapa masih ada yang terlambat, biarin aja. Kita akan mulai karena materi kita sebenarnya hari ini banyak. Karena kita hanya membagikan latihan-latihannya aja. Dan silahkan Bapak Ibu nanti melatih sendiri. Beberapa mungkin ada yang kita latihan bareng di sini. Nah, Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya. Hari ini kita akan diskusi teknik melakukan intuisi yang sebenarnya ini adalah follow up dari pelatihan hypnotic reading yang telah kita pelajari kemarin. Latihan ini akan membuat kita menjadi lebih bisa mengakses informasi yang sudah kita dapati. Namun bukan saja untuk yang sudah pernah ikut, pelatihan ini juga bisa digunakan untuk mereka yang ingin meningkatkan kemampuan intuisi. Nah, pertanyaan menariknya adalah intuisi itu apa? Karena orang-orang jenius seperti Albert Einstein mengatakan bahwa dia sangat mengagumi intuisi. Karena intuisi itu kadang-kadang tidak logik atau datangnya. Kita kadang-kadang juga nggak bisa dipelajari secara logika. Ketika Pak Tirto Utomo mau mengangkat aqua atau air minum dalam kemasan, semua orang mengatakan dia gila. Karena apa? Karena secara bisnis nggak masuk akal ya. Orang minum air biasa aja gitu. Sementara dia minum air dalam kemasan kemudian dijual. Air putih yang di rumah juga ada. Namun kita tahu bisnisnya berkembang dan hari ini kita sudah tidak terbiasa lagi merebus air ya. Kita sudah terbiasa dengan air minum dalam kemasan. Pada puluhan tahun bahkan sejak Indonesia merdeka kita minum air tanah dan itu oke aja gitu. Kemudian sekarang berubah pola. Seorang pejabat di sebuah departemen bisnis ya, dia bagian vice president kalau tidak salah posisinya. Kemudian ngotot ingin keluar karena dia ingin memulai bisnis jualan buku. Awalnya orang meragukan, tapi lama kemudian dia menjadi orang luar biasa dan sekarang punya Amazon.com ya. Adalah seorang yang keluar begitu dan yakin akan pilihannya. Dan intuisi kadang-kadang tidak bisa terukur. Kadang-kadang kita terlihat tidak masuk akal, tapi perjalanan membuktikan dia benar. Nah, apa itu intuisi? Nah, yuk kita diskusi sekarang. Apa itu intuisi? Oke, Einstein mengatakan the only valuable thing for human adalah intuisi. Yang menarik, mengapa Einstein mengatakan intuisi? Itu menarik. Padahal Einstein sendiri adalah seorang yang sangat logik dalam menilai apapun. Sementara intuisi kan sebenarnya tidak logik. Tapi kemudian Einstein paham bahwa intuisi itu sebenarnya sebuah perjalanan hidup, di mana orang itu menyimpan memori-memori baik, ya. Tafsir-tafsir dia terhadap kejadian disimpan di dalam memorinya, dan itu kadang-kadang menjadi alat untuk menilai sebuah kejadian. Dan kerjanya bisa sangat cepat. Ya. Kenapa? Karena di dalam setelah menyimpan data tersebut, kemudian terakumulasi, dan data itu menjadi apa yang disebut dengan internal representation atau disebutkan tafsir awal pada sebuah kejadian. Jadi orang kalau melihat sesuatu terkoneksi gitu. Misalnya begini, ada orang datang kemudian diajak bisnis tapi dia menolak. Mengapa? Karena dia seperti akan ditipu di bisnis ini. Dari mana dia tahu? Nah, saya mengatakan sebenarnya ini nggak bisa logik, tapi indikasi-indikasi penipu di dalam pikiran dia terekam.
karena dia pernah ditipu orang. Jadi terekam di dalam pikirannya, terkoneksi, dan indikasi-indikasi terbaca di dalam internalnya. Mungkin kita sendiri tidak tahu bagaimana kita tahu kita nggak pas dengan orang ini, tapi dia melihat dari gesture, bahasa, kata yang dia pilih, bahasa tubuh, ekspresi, itu menjadi sebuah data di dalam pikirannya terkoneksi dengan masalah. Jadi pertama, mengapa apa itu intuisi tentang data pikiran. Yang kedua tentang koneksi, jadi mengkoneksi data yang ada di dalam itu. Yang ketiga, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu memutuskan, pikiran bawah sadar memberikan rekomendasi data. Nah, kemudian dari situ menimbulkan sebuah sensor indrawi. Sensor indrawi itu sensor yang terbentuk akibat reaksi di luar. Jadi ada stimulus di luar, kemudian masuk, terkoneksi dengan data di bawah sadarnya, kemudian terlibat sebuah respon. Jadi kalau orang saat memilih sebuah kejadian, gitu, dia sebenarnya merespon apa ada yang di dalam bawah sadarnya terkoneksi. Ini pas nggak berbuat sesuatu? Ada satu kisah seorang suami, istrinya pamit pergi naik kendaraan, seorang suaminya pergi lihat aja di rumah gitu. Berangkat ya, Pak. Ya. Dia lihat sekilas. Kurang lebih istrinya sudah jalan kurang lebih 5 menit, 3 menit, kemudian telepon, Mama, berhenti. Berhenti dia pinggir, coba cek ban belakang sebelah kanan. Dan benar ternyata ban belakang sebelah kanan hampir robek karena sudah ada belakang gitu. Entah bagaimana si suami itu tahu itu ada di situ. Kenapa? Karena ujuk-ujuk muncul something wrong gitu. Dia telepon gitu. Kenapa? Karena sekilas dalam perjalanannya dia seperti melihat sesuatu dalam perjalanan. Itulah yang kemarin kita belajar, teman-teman yang belajar tentang di hypnotic reading. Kadang mata melihat ke depan, tapi kiri kanan nih sebenarnya merekam data di samping. Ini yang digunakan sel batang. Dia merekam data, project ke depan merekam data. Cuma sebenarnya data di samping ini terekam juga. Jadi kalau kita melihat titis, kita lihat ada sesuatu, kemudian dia telepon. Intuisi juga mengamankan seseorang dari sebuah kejahatan. Ini pada kejadian. Sesuatu dengan jalan masuk ke satu tempat. Tapi dalam perjalanan kok dia melihat sesuatu yang nggak aman. Dan balik dia ke rumah. Jadi nggak jadi jalan kaki ke satu tempat. Dan benar nggak lama kemudian terjadi sebuah kejahatan di situ. Gitu. Terjadi 2 tembakan, 1 orang meninggal di situ kan gitu. Bagaimana dia tahu sense? Itu namanya intuisi. Mengapa? Karena dia tanda-tanda di sekitarnya seperti dia bisa menilai terkoneksi ke dalam pikirannya. Dan ini tentang intuisi. Jadi dasar intuisi dalam hidup itu sebenarnya ada sinyal-sinyal yang kalau kita terus bangun gitu, kita seperti terkoneksi dengan pikiran. Tentu sinyal-sinyalnya akan redup kalau biasa kita aktifkan ya, kita gitu. Ya, tapi begitu kita sering berkoneksi, sebenarnya sinyal-sinyal itu tumbuh dengan baik. Dan itulah tentang intuisi. Jadi kadang-kadang kita masuk ke satu tempat, kemudian kiri kanan tempat itu terekam semua di kita. Sekitar kita tuh terekam. Either yang terlihat secara jelas lewat mata lurus, atau yang di samping-samping kita. Semua itu terekam jelas, terekam dalam pikiran. Dan ketika terekam, timbullah koneksi. Ini itu terkoneksi dengan data apa ya? Dan kemudian timbullah respon dari pikiran kita. Kadang responnya begitu cepat. Dan itu tentang intuisi. Begitu juga tentang bisnis dan sebagainya. Seorang yang biasa merasakan klik gitu. Kenapa terjadi ini? Katanya bagus nih. Klik bagus. Kenapa? Karena dia pernah melihat either lewat televisi, video, atau lewat lingkungan. Dia merasa ini bisnis yang bagus. Merasa ini sesuatu yang bagus. Dan itu yang dilakukan. Dan itu tentang intuisi. Itu yang terjadi dengan para bisnis ya, Nikola Tesla, kemudian banyak orang saat memutuskan sebuah tindakan, dia merekam kejadian dan membuat keputusan karena data yang masuk itu biasanya masuk mirip apa nih gitu. Koneksi kemudian pikiran sadar, kalau sadar memberikan sinyal ini yang terjadi. Nah ini sebenarnya tiap manusia biasa bisa melakukan ini. Tapi
sering sekali tidak direspon gitu. Nah, intuisi berhubungan dengan kemampuan kita merekam apa yang ada di lingkungan kita. Nah, kalau kita kemampuan merekam datanya bagus, maka kita lebih mudah memahami situasi, aware terhadap lingkungan, memahami data yang ada, kemudian merespon data tersebut. Dan itu tentang intuisi. Jadi intuisi ini sebenarnya bisa dipelajari kalau mau kita lakukan. Nah, tentang kemampuan merekam data ini, orang-orang seperti Nikola Tesla dan banyak orang itu orang yang awareness tinggi. Jadi ketika masuk satu tempat, dia aware di kiri saya ada apa, di kanan saya ada apa, di depan saya ada apa. Bahkan kadang-kadang dia bisa aware ada di belakang. Dari mana dia tahu? Karena ketika lewat kan dia lewat. Semuanya awareness itu ada. Nah, itu ya kemarin kita baca, kita belajar di hypnotic reading. Jadi mata itu ada yang lurus menggunakan self portrait, semua terlihat jelas. Ada yang blur dari kiri dan kanan, kiri dan kanan. Kiri kanan itu rekam di bawah sadar. Dan sering sekali yang transport itu justru yang terekam ini, dan dari kiri kanan kita. Itu yang terlihat tidak jelas dan itu terekam di bawah sadar kita. Ini tentang awareness. Nah, apa manfaat intuisi? Ya jelas luar biasa. Kalau kita punya kemampuan intuisi yang bagus, kita bisa memberikan jawaban walaupun secara logika jawaban itu tidak jelas. Namun secara bawah sadar itu jelas. Newton, Einstein, dan para jenius itu punya kemampuan intuisi yang luar biasa. Why? Karena terbiasa menyimpan data apapun yang ada di rekam. Bahkan kadang-kadang didiskusikan di dalam internalnya dia. Jadi seperti sebuah data matang gitu, yang siap digunakan apapun karena dia mengolahnya. Oke, itu tentang intuisi ya gitu. Kalau mau tanya dulu boleh sebelum kita latihan. Jadi paham ya kalau orang bertanya intuisi, atau intuisi adalah kemampuan kita merespon apapun yang ada di dalam lingkungan kita dengan cara yang kadang-kadang kita tidak sadar itu sebuah respon yang bagus. Ya kadang-kadang sense ya, sense. Saya ingat banget waktu berangkat ke Aceh. Ini masih gang. Kemudian jalan sama om dari istri jalan. Kemudian kita pulang ya, kita belok ya, kita belok ya. Jadi kenapa? Enggak, belok ya. Kemudian tanya, kenapa ada om? Aku lihat ada nggak beres. Dari lihat gesture orang-orang sekitarnya. Dan benar tuh, kurang lebih setengah jam dari kita pergi dari situ, ada kontak senjata dengan militer di daerah situ. Dan itu namanya intuisi. Kita nggak tahu. Gitu. Jadi kalau saya terus saya akan terlibat di kontak senjata dengan Abdi dan Gam waktu itu, dengan TNI waktu itu. Dari mana dari mana? Om saya tahu itu sense itu intuisi. Jadi mungkin karena dia yang tinggal di sana kan, gitu. Jadi dia lihat gerakan orang samping waktu itu. Saya bilang aku curiga di bawah, karena itu waktu itu orang-orang pada nongkrong di nongkrong. Saya pikir satu aman gitu. Ternyata om saya melihat sesuatu yang dia katakan aku curiga di bawah pos mereka ada senjata dan benar jika ada senjata. Bagaimana tidak tahu? Dia sendiri nggak tahu bagaimana tahu. Tapi dia melihat ada sesuatu kecurigaan. Artinya kalau kemarin saya jalan melewati situ, saya akan terlibat di pertengahan antara TNI dan itu terjadi kontak senjata. Dan itu sense. Sense itu ada sebuah data-data dalam pikiran yang entah bagaimana atau terkoneksi begitu saja. Baik, pertanyaan? Jadi ya tentang intuisi. Intuisi adalah sebenarnya sebuah komunikasi. Dan kadang-kadang responnya begitu cepat. Kita nggak tahu. Kuncinya adalah apakah kita merespon atau tidak. Kalau ngerespon artinya dia akan terus bersama kita. Kalau tidak merespon artinya dia lama-lama sebenarnya redup. Nah kalau ini ada Pak Hayudin dan teman-teman militer tuh intuisi pas. Waktu tsunami, nah ini cerita sedikit. Waktu tsunami, ada marinir sedang perjalanan dia menuju Aceh gitu dari laut gitu kan, dia naik speedboat
Tapi terakhir project saya ada sesuatu nih. Balik. Jadi dia nggak sampai ke dia balik, dia justru malah menuju pertengahan, menuju arah Sabang. Dan itu membuat dia selamat. Kalau dia terus dia akan ke sapu laut. Tapi karena dia masuk ke tengah laut, dia malah selamat. Dia menarik sendiri. Bagaimana dia punya sense dia malah akan terus di samping apa kalau dia pulang ke akhir gitu. Karena itu sense intuisi. Karena dia terbiasa di daerah situ. Makanya intuisi itu terfokus. Kalau kita biasa di daerah situ, kita jadi terbiasa dengan perilaku di situ. Sehingga jadi aware terhadap situasi. Intuisi. Nah, intuisi berhubungan dengan kemampuan menyerap data informasi yang ada. Jadi begitu datang, ada data informasi dan didapatkan insights. Oke, kita akan mulai latihan ya. Latihan ini untuk melatih kemampuan intuisi. Di saat yang sama sebenarnya ini melatih kemampuan menyerap data dengan bagus. Latihan pertama, ini adalah latihan dasar. Namanya latihan mengejar kelinci atau chasing the rabbit. Ini suka saya ajarkan ke teman-teman. Jadi latihan ini sebenarnya kalau Bapak Ibu lagi keluar rumah, pusing latihan ini aja selama 10 atau 15 menit. Latihannya sederhana, tidak akan lakukan latihan, tapi nggak usah lama-lama, kita lakukan latihan mungkin 5 menit aja. Untuk bagian ini kita akan latih ya. Gitu. Caranya sederhana. Jadi ini adalah latihan namanya observing, pengamatan. Jadi sebenarnya apapun latihan kita, itu semuanya berhubungan dengan observing atau pengamatan. Jadi nanti yang kita lakukan, kita hanya duduk tenang. Kemudian tarik nafas 3-5 kali bareng-bareng kita atur-aturan. Kemudian chasing rabbit itu sebenarnya istilah, tapi boleh lakukan apa aja. Kita tuliskan di dalam, entah tulis ya gitu. Tuliskan misalnya kata apapun. Kalau saya bisa kata kelinci ya, kata KELINCI. Itu yang kita terbayangkan saat pejamkan mata. Nah nanti selama 3-5 menit tugas kita hanya mengamati kata kelinci yang kita tulis. Kemanapun dia pergi kelinci itu, ikuti kata kelincinya. Kadang-kadang kelincinya bisa pergi kemanapun kita ikuti. Sampai 3 atau 5 menit. Jadi kemanapun kelinci itu pergi. Ini adalah latihan pengamatan. Jadi dalam pengamatan begitu. Ketika kita mengamati sesuatu, jangan dulu tafsirkan apapun. Just hanya lihat and feel. Lihat sama lihat, dengar dan rasa. Hanya itu yang kita lakukan. Jadi duduk pejamkan mata, tarik nafas, kemudian lihat kata kelinci di dalam benak kita. Tugas kita kemudian adalah ikuti kemana kata kelinci itu. Lakukan itu sampai 5 menit ya, 5 menit setelah ini ya. Jadi sederhana, nanti kita lakukan hanya duduk, pejamkan mata, amati kata kelinci. Latihan gitu. Oke. Ini target ini sebenarnya apa coba? Kalau kita dalam kehidupan ini yang membuat kita stres, karena ada istilahnya monkey voice, suara monyet, suara kera di dalam diri kita yang membuat kita pusing. Nanti gimana, nanti ini gimana. Maka langkah berikutnya Anda sekarang stop khawatir tentang masa depan, stop pikirin masa lalu, fokus ke satu titik. Jadi jangan pikirkan masa lalu, jangan pikirkan apa yang terjadi di depan. Hari itu enjoy the moment. Enjoy the moment, amati kemana kelinci pergi. Clear? Clear? Oke, sekarang lakukan apa yang kita akan lakukan. Duduk dari tempat yang nyaman. Oke, tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Duduknya tenang. Tarik nafas, keluarin dan pejamkan mata. Terus sekali pejamkan mata dan tuliskan kata kelinci di depan kita. Anggap kita punya pena, tuliskan kata kelinci. K E L I N C I, kelinci. Kita lihat kan? Baik, sekarang amati saja
tulisan tersebut. Tarik nafas, keluarin atur nafasnya, dan amati kemana kelinci itu pergi. Bagus sekali. Kemanapun dia pergi, ikuti. Kadang dia ke atas, kadang dia ke bawah. Tugas kita adalah fokus saja pada kata kelinci. Bagus. Kemanapun dia pergi, ikuti saja. Tugas kita hari ini adalah pengamat. Ikuti kemana kelinci itu pergi. Bagus sekali. Kelinci ini punya mau, dan biarkan kelinci itu pergi. Pertahankan penglihatan kita, pertahankan dengan kelinci kita. Bernafas. Dan mati kemana kelinci itu pergi. Bagus sekali. Lanjutkan. Baik. Sekarang tarik nafas, keluarin. Kalau sudah boleh buka mata. Baik. Saran saya kalau Bapak Ibu kalau di rumah lagi pusing mikirin apapun, lakukan ini bangsa 5 atau 10 menit, gunakan musik relaksasi kalau punya. Gunakan dengan headphone musik relaksasi, duduk dan pejamkan, pikirkan tentang kelinci. Kelihatan sederhana latihan ini Bapak Ibu, tapi latihan ini menetralkan situasi. Yang kedua, kadang-kadang dalam hidup ini ada data yang keluar oleh kita, gitu. Namun kemudian kita tidak terlalu memperhatikan. Ingat, data dalam diri kadang-kadang hadir tanpa perlu analisa. Nikmati data yang datang, terima kalau itu sebuah kebaikan, buang kalau itu sebuah kejelekan. Tapi kalau sebuah kebaikan, lakukan itu, karena itu bagian dari intuisi. Oh iya Pak Hartono, intuisi dengan ilham sama ya Pak. Intuisi, ilham itu datang dari bawah sadar juga. Jadi intuisi sama ilham itu tentang beda istilah aja ya. Karena itu data dari bawah sadar. Oke, itu latihan 1. Sekarang saya akan masuk ke latihan 2. Nah, kita hari ini latihannya kita gunakan
Oke, sebentar. Oke, kita akan masuk ke latihan kedua. Dan kedua, hari ini kita bicara latihan visual. Perhatikan gambar di depan. Yang bagus nanti Bapak Ibu buat gambar sama dengan warna favorit. Gambar itu dalamnya warna biru, pinggirannya warna orange. Nanti boleh dibuat sama. Boleh dibuat sesuai dengan warna yang Bapak Ibu suka. Latihan visual gini caranya. Pertama pandang ini. Nanti kita akan lakukan baru. Pandami warna di depan kita, simbol di depan kita, pandangi garis di sampingnya. Oke? Setelah selesai, nanti pejamkan mata. Bayangkan warnanya ada di depan, lingkarannya di depan kita. Bagus. Nah, sekarang, bayangkan saat kita melihat di depan ada warna biru dengan oranye. Bayangkan di kiri kita ada lingkaran yang sama, cuma warnanya berbeda. Lingkarannya, garisnya berwarna merah, kemudian dalamnya berwarna kuning. Jadi sambil lihat di depan, ada biru dengan warna oranye, di samping kita ada garis berwarna merah, dalamnya berwarna merah, pinggirannya berwarna kuning. Atau warna apapun yang Bapak Ibu suka. Tapi bedakan antara pinggiran dengan warna dalamnya. Oke? Setelah dapat, kita bisa lihat di depan biru, di kiri ada warna merah. Buat lagi di kanan kita, warna yang berbeda. Bisa saja kita buat warnanya menjadi hijau. Pinggirannya berwarna biru. Artinya, kita punya data, depan punya biru, di depan berwarna merah dengan pinggiran kuning. Di sini kita berwarna hijau dengan pinggiran biru. Clear? Kalau clear, kita lakukan. Yuk kita lihat. Oke? Ini bareng-bareng ya. Sekarang duduk tenang. Lihat warna biru di depan kita. Lihat latihan visual di depan kita. Oke? Sudah? Kalau sudah, tarik nafas, pejamkan mata. Sekarang, perhatikan warna biru depan kita. Masih ada kah? Bagus. Sekarang di sisi kiri kita, ternyata ada warna lingkaran lain. Yang warnanya adalah warna merah dengan pinggiran kuning. Bisa terlihat? Bagus. Kalau sudah, kita buat lagi lingkaran di kanan kita. Kita buat di kanan kita. Kita buat di kanan kita warna hijau dengan pinggiran biru. Bagus sekali. Sekarang bayangkan di depan kita warna birunya ada dua dengan lingkaran yang sama. Bagus. Di kiri kita warna lingkarannya sama ditambahin. Jadi ada dua. Di kanan kita warna hijau ditambahin. Jadi ada dua. Bagus sekali. So kita bisa lihat di depan kita ada warna biru dua. Di kiri kita ada warna merah dua. Di kanan kita ada warna hijau dengan pinggiran biru. Pertahankan penglihatan kita. Bagus sekali. Kalau sudah mahir, tambahin lagi. Cuma kali ini agak kombinasi. Biru-biru depan kita,
Ubah, tambah satu lagi, cuma warnanya berbeda. Sekarang warna merah pindah ke depan. Satu. Jadi depan kita ada biru-biru dan merah. Bisa? Bagus, Pak. Sebelah kiri kita ada warna merah, merah, dan hijau. Jadi lingkarannya ada 3. Bagus. Di sebelah kanan kita ada warna hijau, hijau dengan garis biru ditambahin dengan warna merah. Jadi ada 3. Pertahankan posisi depan kita ada biru, kanan ada hijau, hijau, dan biru, merah, kanan kita ada hijau, hijau, dan merah. Bagus sekali, bagus. Tarik nafas, keluarkan. Pastikan kita juga sudah melihatnya, merekamnya, dan belum kamu tak sekarang. Itu latihan visual 1 ya. Kalau Bapak Ibu udah mahir, bisa ditambahin lingkarannya dengan warna yang berbeda-beda. Latihan ini latihan mengingat, memahami situasi yang ada di sekeliling kita. Jadi kita terbiasa melihat pakai sel kultif di depan dan sel batang di kiri kanan. Ini nanti kita latihan ini. Semakin Bapak Ibu aware, semakin Bapak memahami suatu saat datang ke tempat, lihat kiri kanan sudah terbiasa. Di kiri kanan depan apa, di kiri kanan kita ada apa. Ini melatih visual. Oke, latihan berikutnya. Dibahas di bagian visual. Saya ingin Bapak Ibu yang tadi keluar rumah, ataupun tadi pagi, melihat satu tempat, gitu. Duduk sesaat, nanti saya ingin Bapak Ibu kembali ke satu tempat di hari ini atau hari kemarin, ketika Bapak berjalan di satu, Bapak Ibu berjalan di satu tempat. Saya ingin Bapak Ibu merekam kembali apa yang terjadi di dalam lingkup. Kalau tadi habis keluar ke satu tempat, perhatikan sekeliling kita. Oke, ini akan kita lakukan. Jadi tenang, boleh posisi seperti yang kayak di gambar, ataupun biasa aja nggak apa-apa. Gitu. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, tarik keluarin. Tarik nafas, tarik keluarin. Pejamkan mata. Pilih satu lokasi di mana Bapak Ibu berada. Ketika tadi pagi ataupun kemarin. Satu tempat di lapangan yang luas. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan di depan ada apa aja. Sedetail mungkin. Yang terlihat oleh mata. Hitung ada berapa. 1, ada ini. 2, ada ini. 3, ada apa. 4, ada apa. 5, ada apa. Terus saja. Bagus. Bila sudah, perhatikan di kanan Bapak Ibu ada apa. Hitung. 1, 2, 3, terus 4, 5. Bagus, Pak. Sekarang, sebelah kiri Bapak Ibu ada 2, terus 3, 4, terus 20. Bagus. Bagus. Sekarang tambahkan data yang belum terekam. Masih ada yang belum terekam di dalam pikiran. Dan boleh ceritakan, hari itu ceritanya tentang apa? Cerita apa aja? Hari itu saya lihat ini, kejadian ini, belajar kejadian. Dan apa artinya bagi hidup kita? Kejadian itu, kejadian yang saat Bapak Ibu lihat. Apa artinya bagi hidup kita?
Nggak perlu logik, apapun yang muncul, berikan arti pada kejadian. Terus, tarik nafas, boleh kembali ke ruangan ini. Latihan 1, kelinci 1 dan 2 ini adalah latihan yang perlu Bapak Ibu lakukan tiap hari. Karena itu seperti kita memahami kejadian kita. Sekarang saya akan latihan snapshot. Snapshot atau memotret lingkungan. Ini akan kita lakukan. Ini latihannya harus full data. Kemarin yang baru teman-teman yang sudah latihan boleh lakukan ini gitu. Nanti di selesai ini, kalau mau latihan ini boleh. Ya. Kemarin kita latihan ini. Ini latihan standar kalau Bapak Ibu latihan itu tangannya depan, kiri kanan. Nah, begini. Kemudian bayangkan di tangan kanan kita diikat dengan balon gas yang sangat besar sehingga mampu naik ke atas. Tarik nafas, keluar. Sebelah kiri kita diikat dengan batu-batu yang sangat berat sehingga membuat tangan kita ke bawah. Tarik nafas, keluarin, pejamkan mata, bayangkan balon gasnya mengikat. Ditambah balon gasnya menjadi 2 sehingga mata kita lebih cepat. Dan batu-bata ditambah lebih berat. Bagus. Balon gas tambah 10 kali dilipat sehingga kata kita ke atas. Batu-bata tambah 10 kali lagi jadi lebih berat. Balon gas tambah lagi balon gas, tambah lagi 10 kali 20 kali lebih kuat. Kemudian batu-bata tambah lagi, tambahin lagi jadi lebih berat. Lalu tarik nafas, keluarkan, dan boleh buka mata. Lakukan ini kalau Bapak Ibu tidak terangkat, lakukan ini karena ini yang penting, bagian ini agak penting. Boleh tangannya kembali biasa. Karena nanti ini latihan ini membuat sense interaksi. Kalau sudah dengan tangan bisa, gunakan jari. Sekarang bayangkan jari kita nanti jari kita diikat dengan balon gas yang sangat besar, jari kita. Yang kiri diikat batu bata, dan perhatikan jari kita. Katakan ke dalam diri, balon gasnya saya tambah menjadi lebih kuat. Jarinya kiri ditambah dengan batu bata yang lebih berat. Balon gas tambah, lihat jari yang kita bergerak. Kalau bergerak, bagus. Oke, latihan 1 dan latihan 2. Ini cara kita melakukan step shot. Jadi kalau Bapak Ibu jalan 1 tempat, dan saat kemudian katakan ke dalam diri, saya ingin memotret semua data yang ada di dalam lingkungan saya, semua data yang ada di dalam tempat saya jalan. Oke, mulai ngadep ke depan. Tarik nafas, katakan tentu Bismillahirrahmanirrahim. Hai Ari, gitu kalau saya Ari, saya ingin memotret semua yang ada di dalam diri saya. 1, 2, 3. Lihat. Kemudian katakan ke dalam diri, gerakan tangan. Kalau semua sudah terpotret, gerakan jari saya ke atas. Dan ketika angkat jari ada terpotret. Saat menghadap ke depan. Ya. Jadi ini tentu Bapak Ibu bisa latihan ini, sudah bisa latihan dengan jari. Baru gunakan ini baru boleh. Bisa sambil duduk, sambil taruh tangannya di paha atau taruh di depan. Tarik nafas, katakan dalam diri. Saya ingin memotret uang. Ini semua dalam masuk pikiran saya. Kalau sudah terpotret, gerakan jari saya ke atas. 1, 2, 3. Kalau jari ke atas, berarti katakan cukup. Kemudian pejamkan mata saat terekam, kemudian balik ke kanan. Untuk memastikan bahwa kita bisa merekam ke depan. Lakukan hal yang sama, selesai balik ke belakang, selesai balik ke kiri. Selesai, itu semua terekam, kemudian pejamkan mata, tolong informasikan apa yang sudah saya rekam. Biarkan pikiran kita membawa kita kepada apa yang sudah kita dapatkan.
Jadi apa yang kita potret ada yang terlihat secara jelas, ada yang terlihat secara pakai sel batang kiri kanan, ini sel kerucut. Retina ada dua ya, ada sel kerucut melihat dengan jelas, ada sel batang melihat secara blur. Semuanya terekam. Yang blur itu terekam kepikiran bahwasanya. Namanya snapshot. Snapshot itu merekam semua data. Oke, itu tadi latihan menggunakan mata. Ada pertanyaan nggak? Tadi latihan berapa kita? Yang 1, 2, 3, 4. Snapshot ya. Bisa ya melakukan ini ya. Latihan pertama tadi sebenarnya hanya menerima data latihan kelinci. Latihan kedua kita terbiasa melihat depan, kiri, kanan merekam, yaitu dengan lingkaran. Latihan yang berikutnya kita duduk. Tadi latihan merekam data. Yang terakhir kita latihan snapshot. Merekam kiri dan kanan. Kalau Bapak Ibu terampil melakukan ini, Bapak Ibu terbiasa memotret lingkungan dan mendapatkan data. Oke. Pertanyaan? Ada, kita akan lanjut. Ini PR ya. Ini saya nggak dilatih semua karena latihan ini bisa harian ini. Ini semua biasa. Di dalam latihan itu kita cuma duduk berlatih. Jadi pelatihannya sebenarnya latihan harian. So saya hanya akan memberikan cara-cara melatihnya ya. Sekarang latihan 4. Nah ini tadi saya biasa ngelatih ke teman-teman di tunanetra. Latihan auditori. Latihan suara. Jadi langkah pertama adalah tarik nafas, pejamkan mata, duduk. Tenang, pejamkan mata. Fokuskan pada area telinga kita. Oke. Fokuskan pada area telinga dan katakan, saya ingin telinga saya meningkatkan kemampuan sensornya. Saya ingin telinga saya mendengarkan suara A. A. Dengarkan dalam internal kita. A. Bagus. Sekarang jauhkan suara itu. Tapi kita masih dengarkan suara itu. A. Oke. Jauhkan suara itu kurang lebih 10 meter dari kita. Masih terdengar suara A? Bagus sekali. Sekarang jauhkan suara A dari 20 meter dari kita. Masih terdengar suara A? Bagus sekali. Sekarang jauhkan suara A sampai 50 meter. Bagus sekali. Dan katakan saya masih bisa mendengar suara. Jauhkan suara A ini sampai 100 meter. Masih kuat terdengar? Bagus. Lakukan itu sampai Bapak Ibu bisa menguatkan telinga. Gitu. Oke, latihan 1. Latihan kedua, pikirkan satu lagu favorit kita. Pikirkan satu lagu favorit kita. Oke, pindahkan lagu itu hanya ada di sebelah kanan. Bagus, Pak. Sekarang saya ingin Bapak Ibu juga pilihkan lagu lain. Pindahkan suara itu ke telinga kiri. Di hari ini Bapak Ibu mendengarkan dua suara. Kencangkan keduanya. Oke, dengarkan. Masih bisa kita dengarkan, kencangin suara. Perhatikan diri, kita fokus ke lagu yang mana. Bagus sekali. Kencangin lagi suaranya. Bagus. Oke, sekarang matikan lagu di sebelah kiri. Pindahkan lagu itu menjadi lagu yang sebelah kanan, jadi bisa dengarkan dua-duanya. Bagus. Sudah cukup kencang, kalau yang kencang, kencangkan dulu suaranya. Bagus. Sekarang bayangkan di depan Bapak dan Bapak Ibu ada sebuah, bukan volume, tapi kecepatan sebuah lagu.
Lalu kalau diputar satu kali lebih cepat, dua kali lebih cepat, tiga kali lebih cepat. Ini Bapak Ibu memutar ke angka 2. Lalu itu berulang dengan cepat. Bagus. Putar ke angka 5. Bagus. Putar ke angka 10. Bagus. Putar ke angka 20. Bagus. 30. Bagus. Tarik nafas, duduk santai. Dengarkan lagu itu sambil diputarkan kecepatan. Bagus. Pertahankan di mana Bapak Ibu masih bisa mendengar, masih bisa memahami. Nanti setelah itu kita akan naikkan kemampuan. Good. Bagus. Setelah itu, yang bagus adalah Bapak Ibu buka telinga, buka lagu yang ada bisa dicepati. Posisikan lagu itu secepat yang Bapak bisa dengarkan. Kemarin tunanetra bahkan bisa sampai 100 kali lebih cepat. Karena dia terbiasa gunakan kemampuan telinga, auditorinya. Saya pernah share kan? Nanti kalau nggak ada saya share lagi. Tunanetra bahkan dia bisa mendengarkan. Dia tahu artinya. Inilah kemampuan auditori kita. Untuk apa? Nanti ketika dalam kehidupan kita lihat, mendengar, dan merasakan orang, kita jadi tahu apa informasi yang disampaikan. Oke, itu latihan auditori 4. Menangkap data. Karena data yang masuk akan menjadi sebuah kemampuan intuisi kita. Karena data yang masuk dari manapun akan menjadi data di kita. Jadi itu memberikan respon terhadap apapun yang kita. Latihan 5. Ini latihan kinestetik. Kinestetik itu berarti bicara dengan feel, rasa ya. Oke, ini yang akan Bapak Ibu lakukan. Duduk tenang, tarik nafas. Pilih satu tempat. Kalau saya suka pantai, ya, maka biar pantai. Kalau sukanya gunung, gunung. Oke, tarik nafas, keluarkan, pejamkan mata. Bayangkan dalam perjalanan ini, Bapak Ibu jalan-jalan di tepi pantai tanpa menggunakan sepatu dan sendal, jadi hanya kaki bersentuhan dengan pasir-pasir di laut. Dan rasakan pasir-pasir kita menyentuh kaki kita. Rasakan sensasinya di kaki kita. Namun di saat yang sama kita suka berjalan di tepi pantai. Dan rasakan hari itu masa bahagia banget melihat indah ke laut. Suara ombak. Bagus, Pak. Dan perhatikan bagaimana rasanya pasir yang menempel di kaki. Dan manakah perasaan bahagia berada. Rasakan itu. Pantai terutama waktu itu sangat agak panas. Dan saat yang sama Bapak Ibu diberikan es krim. Ini satu es krim kesukaan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menikmati es krim tersebut. Jika Bapak Ibu mengecapnya, memakannya, rasakan rasa es krim itu melewati lidah kita. Masuk ke tenggorokan, rasakan sensasi. Kemudian pilih lagi satu rasa es krim yang lain. Bagus sekali. Karena saya ingin Bapak Ibu makan es krim sambil duduk, kemudian menyentuhkan kaki Bapak Ibu di pasir. Dan rasakan sensasi angin segar menyentuh diri kita. Itulah kondisi kita. Dan rasakan perasaan kita di dalam diri kita. Adakah bahagia? Adakah ceria? Dan di manakah itu berada? Bagus banget. Ini artinya Bapak Ibu bisa merasakan sensasi di dalam tubuh.
Saat Bapak berpikir bahagia, rasakan sensasi di dalam tubuh kita. Bagus, Pak. Good. Bila sudah, saya dihabiskan handcreamnya dan bersihkan kaki kita dengan air. Rasakan air yang menyentuh di tubuh kita, di kaki kita. Bersihkan yang masih ada pasir-pasir yang ada. Bagus, Pak. Dan sekarang tubuh Bapak Ibu telah bersih dan siap kembali ke ruangan berbuka mata. Lakukan ini untuk mengaktifkan atau menguatkan sensasi di badan terhadap tubuh. Mengapa? Karena dalam kondisi tertentu, ketika kita merasakan intuisi, biasanya ada sensasi di tubuh kita. Entah ada sesuatu yang nggak nyaman, ada sesuatu yang nyaman, kok ada ini feel good jadi tadi itu. Kok saya ngeklik ya, dan itu sebenarnya kinesthetik. Itu bagian cara kita menguatkan intuisi. Dari data masuk ke dalam pikiran, kemudian berubah menjadi sebuah sensasi gitu. Gitu ya. Nah, ini sekarang saya mau masuk ke latihan 6. Pahami dulu Bapak Ibu, sensasi tubuh itu berdasarkan data yang itu masuk diproses ke dalam pikiran, outputnya ada sebuah pilihan atau sebuah sensasi di badan. Itulah kinesthetik, input, proses, dan output. Dan juga sering dalam hidup kita pernah buat kesalahan di masa lalu. Beberapa kemarin kan ngadu ke saya, dia nih Pak, kayaknya saya salah milih jodoh gitu, salah milih sama. Tapi udah 13 tahun Pak gitu. Salah terus, saya bilang. Enggak, ini pasti pertanyaannya adalah apa yang terjadi saat milih jodoh. Mungkin saya ini ya, mungkin saya apa, masukannya macam-macam lah. Termasuk yang salah bisnis ya, salah milih mitra bisnis ya. Atau ketipu, dan saya pernah berada di dalam itu. Ketipu ratusan juta untuk itu. Jadi kita belajar, jangan sampai itu terulang lagi. Nah sekarang, evaluasinya adalah, saya ingin Bapak Ibu yang pernah punya perasaan gak enak atau merasa salah pilih, merasa intuisinya salah atau merasa pilihan salah, apapun itu, mau jodoh ya mau apa tadi gitu. Pertanyaannya adalah, tarik nafas, saya ingin Bapak Ibu kembali ke sana. Ya, nanti kita bareng lakukan. Tugas kita hanya begini. Mana bagian sinyal yang saya acuhkan saat itu? Bagian sinyal mana yang saya aktifkan, dan kita keep going. Sebenarnya mungkin sudah diberi sinyal oleh pikiran tapi kita berdoa, kita ini kemudian memberikan sinyal kepada kita. Tapi kita acuhkan sinyal tersebut. Akibatnya kita menjadi tidak lagi memperhatikan sinyal itu. Nah, tugas kita agar jangan sampai itu terjadi lagi. Yang sudah kembali. Tapi tugas kita belajar dari situ. Dan kita akan memberi pesan ke pikiran, next time saya tidak akan lakukan itu lagi. Itu berjanji pada diri sendiri. Oke, ini akan kita lakukan. Yuk, sekarang kembali tarik nafas. Pejamkan mata. Tarik nafas sekali lagi. Keluarin. Tarik nafas sekali lagi. Keluarin. Bagus. Sekali lagi tarik nafas. Keluarin. Dan saya ingin Bapak Ibu kembali ke mungkin satu kesalahan kita di masa lalu, apapun itu. Bagus, Pak. Yang menarik adalah kesalahan itu terjadi jelas sudah pasti, tapi selalu ditinggalkan sebuah pembelajaran. Saya ingin Bapak Ibu belajar pada masa lalu. Kesalahan apa yang dibuat. Dan apa yang terjadi di saat itu ketika Bapak Ibu memilih pilihan tersebut. Apakah ada sinyal yang memberitahu bahwa itu sebenarnya sebuah langkah yang kurang tepat? Di manakah sinyal itu berada? Dari suara yang kita dengar, dari perasaan atau sensasi di tubuh yang sebenarnya tidak nyaman, tapi kita tidak perhatikan. Dari apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan, manakah yang paling kuat saat? Dan bagaimana bentuknya? Bagaimana sinyal itu datang pada kita? Sangat sekali. Pikirkan itu kembali. Lakukan, katakan dalam hati, dalam diri. Terima kasih, ya Allah, telah diberikan informasi
dan saya mendapatkan pelajaran. Itu artinya saya mulai hari ini saya berjanji akan memperhatikan sinyal, dan saya berjanji untuk tidak lagi menghirap, tidak lagi melakukan hal seperti ini lagi. Saya akan memperhatikan sinyal ini. Saya bersama Bapak Ibu, saya Ari, mulai hari ini saya akan bekerja sama dengan pikiran saya. Selama itu pikiran yang engkau ridhoi ya Allah, selama itu sinyal yang engkau berikan. Terima kasih. Tarik nafas, keluarin, yang boleh buka. So, mulai hari ini, perhatikan sinyal itu. Bagaimana sinyal itu datang, lewat mana, lewat visual, ada dari kinestetik, perhatikan, dan jadikan itu data untuk membuat keputusan. Keputusan tindakan maksudnya. Oke, terakhir, latihan 7. Kita akan lihat pembelajaran hari ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu latih, Bapak Ibu lakukan terus, maka apa yang terjadi pada hidup kita di masa depan? Apa yang terjadi bila kita sangat aware, sangat waspada terhadap kehidupan? Apa yang terjadi bila Bapak Ibu mengetahui secara intuisi bahwa ini saat yang tepat dan saat yang tidak tepat terjadi apa yang saya lakuin, dan apa yang terjadi pada hidup kita dan nasib kita di lingkungan? Itu namanya observasi. Oke, yuk kembali. Sekarang tarik nafas, keluarin. Bagus. Saya ingin Bapak Ibu perhatikan diri Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu telah melatih semuanya. Visual, auditory, kinestetik. Dan di latihan awal Bapak Ibu menerima informasi yang dapat. Saya ingin Bapak Ibu dari bekal pengetahuan dan keterampilan ini membawa kehidupan Ibu ke depan. Kehidupan Bapak Ibu ke depan. Lihatlah apa yang terjadi ketika Bapak Ibu sangat waspada terhadap lingkungan. Lihat yang apa yang terjadi ketika Bapak Ibu dengan mudah menyerap data. Sehingga ketika membaca, berjalan, melakukan banyak hal, Bapak Ibu merekam semua kejadiannya dengan sangat jelas. Semua menjadi alat kita untuk memilih data atau tindakan yang tepat dalam merespon sesuatu. Lihatlah bagaimana kita memutuskan tantangan hidup dengan intuisi yang kita punya. Kita selalu punya ide, solusi dalam apapun. Dan lihatlah bagaimana orang-orang sekitar kita merespon kita. Bahkan peluang apapun kita jalani, karena kita akan menakar setiap peluang dengan data yang kita punya. Dan semakin hari, data kita makin kaya. Itu artinya kita selalu punya referensi dalam membuat tindakan. Bagus sekali. Perhatikan saja diri kita. Apa yang berubah dari hidup kita? Apa yang akan terjadi pada hidup kita ketika semua ini kita lakukan? Bagus, ucapkan alhamdulillah. Nafas, keluarkan. Dan boleh, kalau sudah siap, boleh kembali ke sekarang. Oke. 7 latihan yang kita akan lakukan latihan. Yang belum ikut hypnotic reading boleh hubungi nanti ke Zoka gitu untuk belajar lagi. Gitu. Dan lakukan latihan ini kemarin kita lakukan hypnotic reading. Hypnotic reading itu not just tentang menyerap data untuk menghafal buku, ini tentang hidup. Karena Bapak Ibu, semakin banyak data yang kita punya, semakin terampil kita membuat keputusan. Mengapa? Karena kita kaya akan data. Karena kita paham bahwa data-data ini ada alat kita membuat keputusan. Tanpa data ini kita referensi sedikit. Itu yang membedakan orang sekolah dan tidak sekolah.
orang sekolah itu punya opsi terhadap data yang kita punya. Jadi pilihannya terbatas. Kita kan sering katakan gini di NLP, Neuro Linguistic Programming, tidak ada orang yang jahat. Semua orang itu motivasinya positif. Yang membuat dia jahat itu karena data yang dia miliki terbatas, akibatnya opsi tindakannya terbatas. The more you read, semakin Anda baca itu artinya bukan hanya baca buku, tapi baca kehidupan. Semakin banyak data yang kita miliki, itu artinya semakin banyak pilihan tindakan gitu. Punya. Dan dengan itulah kita punya bisa membuat keputusan lebih baik. Oleh karena itu, kemampuan intuisi menambah data dalam pikiran itu menjadi hal wajib kalau kita mau terampil dalam membuat keputusan. Oke, kita buka tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silahkan tentang kejadian ini, tentang apa yang kita pelajari. Tujuh latihan sebenarnya lebih ya, cuma ini sebenarnya alat kita untuk tumbuh dan berkembang. Dan kalau Bapak Ibu mau tumbuh dan berkembang, ada dua cara. Cara pertama, banyakin data. Cara kedua, kombinasikan data yang kita punya agar kita menjadi lebih berdaya. Tentu data sedikit, cara gabungnya sedikit, hasilnya akan sedikit. Tapi ketika data yang sedikit, gabungkan dengan variasi-variasi, kombinasi dan sebagainya, kita menjadi lebih kaya. Dan itu membuat data baru. Oke, pertanyaan? 7 kelihatan cepat ya, karena kalau latih lama itu, jadi saya nanti mudah-mudahan setelah rekamannya jadi, kita akan berikan, dan itu untuk alat Bapak Ibu membuat keputusan. Kemudian tindakan kembali, cara kita memutuskan tindakan berdasarkan data yang kita punya. The more data you have, the more empower you have. Semakin lebih baik kita membuat keputusan. Oke, pertanyaan boleh? 2 menit ya, sebelum kita nanti, saya akan kasih informasi. Tadi kita latihan 3 ya, visual, auditory, kinesthetic. Visual tadi itu melihatnya, kiri kanan dan sebagainya. Itu kalau Bapak Ibu ingin menguasai teknik apapun, hypnotic reading itu udah ada wajib itu. Yang kedua kita belajar tentang auditori. Kemarin saya pernah share ya, tunanetra itu dengan kita bisa 1 kali 2 kali. Dia 100% suaranya cepat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tunanetra berbahasa, jadi karena dia kan baca WA dengan suaranya tepat. Allah. Saya kadang-kadang nggak bisa gitu ngikutin. Tapi luar biasa mereka itu karena biasa kemampuan auditorinya tiap hari dilatih. Karena tunanetra itu melihat dunia dengan kuping, jadi bukan dengan mata. Nah, betul sekali Pak. Ini pertanyaan tadi saya baru baca psikologi sains. Ternyata orang-orang marah itu, orang-orang emosi itu, benar paham orang. Kehilangan kemampuan intuisi. Jadi orang marah, orang emosi. Kenapa? Karena dia hanya fokus ke satu data, yaitu data kemarahan ini. Ya, jadi dia kehilangan kemampuannya melebarkan opsi. Kalau kita marah kan posisinya kan keputusannya paling pilihannya kalau nggak maki orang banding pintu kan, atau pukul orang atau apa itu kan pilihan-pilihan terbatas. Nah, pada saat itu dia kehilangan kemampuan melihat data yang banyak. Makanya orang marah, orang emosi itu tidak punya kemampuan memutus. Rasulullah pun kan kalau hakim lagi marah tidak boleh buat keputusan. Dia suruh tunda keputusannya. Jadi karena ketika kita marah kita fokus ke satu hal, yaitu hal yang membuat kita marah. Gitu. Sama seperti halnya orang sedih juga gitu. Dia hanya fokus pada hal yang menyedihkan. Makanya kan kita sering dinasihati Rasul. Kalau kita lagi nggak punya uang, maka cari orang yang jauh lebih nggak punya uang lebih. Maksudnya apa? Supaya kita fokusnya pecah gitu, aja di situ. Itu maksudnya begitu. Sebenarnya. Jadi kita lebih itu benar Pak. Orang marah kehilangan kemampuan. Orang marah dan itu berlaku untuk kita semua termasuk saya. Kalau lagi saya diskusi turunan marah atau tersinggung, kita kehilangan kemampuan memilih data. Karena kita terlalu fokus pada data yang membuat kita emosi negatif yang kita pilih. Dan kita
Jadi sebenarnya orang marah itu tidak cerdas. Sama seperti saya sering bilang, kecerdasan itu ketemu kecerdasan bertauhid ya. Orang yang bermain-main dengan Allah, bermain-main dengan keputusan larangan Allah, itu tidak cerdas. Mengapa? Karena dengan kondisi itu, dia kehilangan kemampuan untuk melihat dunia lebih jelas. Maka dalam ilmu neurological level, nomor satu, awareness itu, atau orang yang bisa berbuat sesuatu level spiritual. Untuk level spiritual means level agama kita, level bertauhid. Karena orang di level itu dia bisa melakukan banyak hal. Karena di level itu semuanya mungkin baginya. Kalau kita lihat sejarah sebenarnya kan mereka yang yakin akan jaminan Allah pada kemenangan, pada apapun, maka selalu punya ide. Karena umat Islam terutama ya, pasukannya selalu sedikit lah dalam peperangan. Sedikit, hanya beberapa peperangan yang pasukannya seimbang kalau banyak. Di luar itu pasukannya selalu sedikit. Tapi selalu punya ide untuk itu. Nah, kisah Khalid bin Walid itu saya suka perperangan. Walaupun dia segera musuh Islam. Khalid bin Walid itu intuisinya luas banget. Walaupun dia selalu sedikit. Pasukan pasukan sulit, tapi selalu bisa menang. Karena intuisinya luas. Karena dia selalu punya kondisi. Kenapa bisa luas? Karena kondisinya tenang. Even ngadapin musuh yang begitu berat, pasukan sedikit, kondisinya terlalu tenang. Dan itu luar biasa. Kalau kita berada sama halnya ketika kita lagi panik dan ada sesuatu. Itu yang kita lakukan yang ngejar kelinci. Kadang-kadang seperti itu. Ngejar kelinci itu pertama membuat kita tenang karena kita fokus di present. Yang kedua, membuat kita juga punya akses pada data-data baik. Karena ketika kita stres, kita fokus ke satu titik apa stres kita. Kita kehilangan kemampuan melihat opsi-opsi. Itu tentang intuisi. Oke, tanya lain? Clear ya? Jadi tadi latihan 1 sampai 7 itu latihan yang wajib daripada kita ada ya kejahatan semakin canggih itu karena ruangnya diberikan sih sebenarnya. Jadi, nah itu ibu bagus sebenarnya. Saya baca beberapa penjahat ya dari mulai si siapa koruptor siapa tuh yang di Kolombia ya. Si pemain narkoba itu di balik kejahatannya dia orang yang tenang. Dia tuh tenang sehingga idenya muncul. Escobar itu filmnya luar biasa. Saya ikutin sampai selesai. Sampai dia pada waktu itu nggak ada pendingin, nggak ada dia dikejar, yang ada duit di lemari, duitnya dikeluarin, dia dibakar buat penghangat dia. Escobar tuh begini. Karena duit bahkan dia sampai menawarin bayarin hutang Kolombia waktu itu. Saking kayanya dia luar biasa gitu, bayangin gitu. Tapi di balik itu si Escobar tuh orangnya tenang dan dia punya teman yang menenangkan yang emosi, yang kasar kecerdasan emosinya tinggi. Dan Escobar mulai tertangkap, mulai gerasa-gerusuh, tidak dipikir secara mendalam seperti Pak Hartono bilang, ketika temannya itu meninggal ditembak duluan. Itu yang membuat dia lemah. Karena itu yang membuat dia menenangkan Escobar dalam buat keputusan. Dan ketika gerasa gerusuh kembali dia menjadi tidak tenang dan terbunuh ya. Disitulah Escobar. Pengen cerita Escobar itu punya Escobarnya mungkin enggak, mungkin temannya yang punya. Karena temannya itu yang otaknya luas ya. Karena uang yang besar itu kan kalau nggak uang yang besar itu kan nggak bisa disimpan di bank. Jadi di bank kalau jumlah besar ditanyain, maka Escobar itu kan punya banyak account di bank. Yang kedua, uangnya harus dilarikan ke bisnis. Nah, teman-temannya itu yang membuat bisnis. Jadi bisnis kemudian masuk ke bank. Jadi disitulah otaknya si temannya itu. Nah, intuisi bahkan sekarang diajarkan ke anak-anak, terutama anak-anak yang mudah marah, mudah tersinggung. Anak-anak diajar di luar itu. Kalau kamu merasa tersinggung, itu bukan cerdas. Karena ketika kamu tersinggung, kamu kehilangan kemampuan akal sehatmu untuk memilih data. Nah, ini di luar gitu. Tadi kita kan sering ada anak dibully dan sebagainya kan. Kalau dia terbawa, tertarik emosinya, maka
dia sebenarnya bukan orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu sebenarnya bicara tenang. Saya suka almarhum Zainuddin MZ. Waktu diskusi di TV, biasa kan diskusi ngotot-ngototan dari popularitas. Zainuddin itu menjawab, Zainuddin sekarang balik ke Agim. Kalau dia lihat orang lagi marah-marah, jawabnya dengan tenang dan ekspresi sebuah keyakinan. Jadi manusia bertauhid itu harusnya seperti itu. Dia jawab itu penuh tenangan, apapun disinggung dia tetap jawab tenang. Dan ini sebenarnya seorang bijak itu hanya begitu, nggak terbawa pada kondisi emosi yang ada. Oke, saya akan membawa ke tawaran kami ini. Kami sedang cari dana untuk kembali membantu Palestina dan juga tentu beberapa kegiatan kita. Salah satunya membangun tunanetra untuk punya kemampuan ekolokasi. Ekolokasi mirip kayak gini. Ekolokasi mungkin Bapak Ibu tahu ya, tunanetra di luar negeri sudah dilatih. Dia bisa jalan seperti halnya manusia normal, manusia melek, gitu. Karena dilatih kemampuan pikirannya. Kemudian di situ ada gelombang energi. Jadi dia kalau pakai memancing dengan kata itu kayak lumba-lumba. Jadi kata yang diucapkan nanti akan beresonansi melewati. Kalau di depannya tidak ada benda padat, dia akan terus ke depan. Tapi kalau memantul, itu artinya ada benda padat di depan. Di saat yang sama sekarang kita tahu saudara kita di Gaza terutama ya, gitu. 97% sebenarnya air tercemar di sana. Sebelum perang, sebelum kemarin serangan di sana. Dan sekarang ketika serangan makin parah. Kondisi air dari Darul Tauhid segala buat bendungan air. Kami juga dengan beberapa perwakilan Palestina di sini juga membuka dana untuk mereka karena di sana 2 juta penduduk. Di satu stasiun pompa air itu bisa untuk 50.000 penduduk. Jadi masih kurang karena butuh berapa pembangunan stasiun air di situ untuk membantu supaya kita di Palestina. Dan itu artinya butuh dana. Coba kembali kalau kami di Zoka kan tidak begitu suka minta dana secara murni, jadi kami membuat khusus 18 sampai 22 Oktober khususnya di Telegram. Jadi materinya nanti bisa lewat live chat Telegram, nanti diajarkan di Telegram. Juga kita juga nanti kalau dimungkinkan tanggal 24-nya kita kopdar yang di Jabodetabek ya. Kita kopdar latihan bareng. Jadi kita punya kursus mindfulness. Mindfulness mungkin sekarang lagi ngetok sekarang. Karena mindfulness itu tentang kesadaran diri, mirip dengan latihan, cuma isinya latihan-latihan. Latihan-latihan agar kita aware apa yang kita kerjakan. Karena manusia ini sebenarnya manusia yang otomatis. Jadi kalau ada gini, kita responnya tanpa pernah dipikir. Jadi sering sekali kita stres dan apa karena kita tidak sadar diri bahwa hari itu kita bisa melakukan banyak hal. Kita kadang-kadang melakukan tanpa dipikir. Perilaku kita kadang-kadang tidak pernah bisa dianalisis. Sekarang mindfulness menjadi salah satu khusus yang disukai, gitu, termasuk di Barat, karena orang itu diminta untuk aware terhadap situasi. Nah, siapapun Bapak Ibu yang tertarik, silahkan ikut dan mohon bantuan sebarkan ini. Kita akan latihan mindfulness. Kursusnya malam dilakuinnya jam 7:30 sampai jam 9 malam setiap 18 sampai 22 Oktober. Dan harapan kami banyak yang ikut sampai kita akan memberikan ikut kemudian kembali kita hanya bayar infak aja. Dan insya Allah nanti kalau nanti banyak ikut kita akan adain kopdar. Kopdarnya bisa di Jakarta tentunya, bukan yang di luar Jabodetabek nggak apa-apa, nanti diinfo aja apa yang kita kopdar karena kadang-kadang butuh pertemuan juga. Mungkin pertemuannya di tanggal 24. Jadi 18, 22, dan 24 Oktober kita akan pertemuan. Pelatihannya akan diadakan di Telegram. Kita hanya infak aja. Paling nanti kalaupun kopdar, kita maling minta infak lagi untuk makan siang dan sebagainya. Nah, kita di Telegram ada live chat, mungkin Bapak Ibu tahu. Live chat itu mirip dengan Zoom. Dia kita bisa pakai sharing screen, PowerPoint, dan juga kita cuma hanya gunakan handphone, Telegram, dan kita bisa lakukan seperti itu.
Dan sesekali nanti ada Zoom-nya, nanti kita masih atur kapan harus Zoom, kapan harus Telegram gitu. Karena mungkin kawan-kawan dari tunanetra mau ikut juga, gitu. Jadi kita semua bareng-bareng gitu. Dan nanti kita akan sekaligus galang dana. Insya Allah kita akan buat kebaikan. Jadi dana yang masuk nanti sebagian buat Palestina, sebagian lagi kita buat kegiatan operasional bangun teman-teman tunanetra. So kalau Bapak Ibu yang tertarik bisa daftarkan ikut mindfulness, khusus mindfulness, kirimkan ke WA standar, terus kirimkan ke nomor Telegram. Teman-teman yang sudah ada di Telegram, sudah jadi mahasiswa kampus virtual Sota, nggak perlu gabung lagi. Tapi kalau mau ikutan infak boleh. Karena sudah teman-teman sebagian sudah ada yang di sana ya, di Telegram. Yang belum silahkan gabung. Kemudian kita bareng-bareng belajar. Karena kami di kampus virtual itu fokus kita cuma satu, terampil berpikir. Dan kita akan menggunakan berbagai macam. Mindfulness lah, grafik memori, dan semua itu tentang berpikir. Semakin terampil berpikir, kita semakin bagus dalam bertindak. Karena Bapak Ibu paham, hasil itu karena tindakan. Selain tentu karena takdir Allah. Dan tindakan itu selalu bermula dari proses berpikir. Merubah proses berpikir, semakin terampil berpikir, kita akan semakin terampil bertindak, dan insya Allah akan berubah hasil. Dan ini tentang kita, tentang manusia. Jadi kemarin kita sebelum 2 bulan lalu sebelum kita tanya gimana membuat perubahan. Satu, perubahan selalu dimulai dengan proses berpikir. Tidak ada sebuah perubahan yang tidak dimulai dengan pola pikir. Rasulullah datang itu merubah perubahan dari Makkah dan Madinah, negeri jahil itu menjadi negeri peradaban karena dimulai dengan proses berpikir. Maka saya kalau ada kejadian itu, saya bicara bukan tentang teknikalnya, tapi kita punya belief bahwa ini akan punya solusi. Begitu punya belief, maka kita menjadi punya opsi-opsi dalam bertindak. Dan ini yang kita harapkan teman-teman terlibat. So, yuk belajar tentang mindfulness. Cuma mindfulness yang kita kembangkan agak beda. Kita basisnya istighfar. Jadi kadang-kadang kalau barat itu, Pak duduk tenang, pikirkan tentang kita, pikirkan itu. Kalau di kita, pikirkan tentang Allah, istighfar, astagfirullahaladzim. Istighfar itu membantu kita menuju ketenangan. Karena kalau saya pribadi sebenarnya pernah belajar tentang ilmu mindfulness di yang konvensional. Saya pribadi kadang-kadang bagaimana kita bisa tenang gitu kalau kita tidak melibatkan Allah. Saya kadang-kadang bingung. Nggak bisa tenang. Karena manusia itu suka atau tidak suka mencari Tuhannya. Siapa saya pernah baca buku spiritual. Pada satu titik manusia itu mencari Tuhan. Tidak ada manusia yang ateis murni. Beberapa kejadian di pesawat ya, gitu. Ketika pesawat itu turbulence lagi goyah gitu, hampir semua orang duduk memanggil Tuhannya. Yang Muslim ke Allah, yang Kristen ke Jesus, dan whatever siapapun itu. Karena pada ujungnya mereka tahu, ketika kondisi nggak bisa lagi ada yang bisa tolong, maka Tuhan atau Allah menjadi salah satu sumber utama dalam menyelesaikan apapun itu. Nggak bisa dibungkiri itu fitrah manusia memang mencari Tuhannya. Maka ketika saya berlatih mindfulness itu saya pikir, iya bagus sih, cuma pertanyaannya duduk tenang, pikirkan tentang diri Anda. Jadi Anda yang kuat, bagaimana kita kuat? Karena sebenarnya manusia itu kan tidak diciptakan untuk kuat. Manusia itu diciptakan untuk meminta pada Allah, untuk meminta kekuatannya. Jadi kekuatan kita itu hanya representasi dari kehadiran Allah di muka bumi ini. Sehingga saya waktu belajar mindfulness itu rada-rada mental block. Dan akibatnya membuat sendiri metode mindfulness. Berbeda dengan yang sudah ada. So, yang tertarik, ayo kita gabung. Yang sudah gabung di Telegram, mau infak aja nggak jadi masalah, tolong konfirmasi ke nomor ini, dan kita sama-sama latihan, dan nanti yang di Jabodetabek, mudah-mudahan tanggal 24-nya, kita akan ketemu Pokja, gitu. Sambil lihat situasi ya, kalau mudah-mudahan bisa. Secara so far sih hari ini bisa. Mudah-mudahan tidak ada perubahan, dan COVID bisa kita selesaikan, dan bisa kita kembali normal, untuk bareng-bareng membuat perubahan. Baik, Bapak Ibu, sekian materi kita. So, apa yang kita berikan hari ini, mudah-mudahan pelajari hari ini, mudah-mudahan pertama saya berharap Bapak Ibu melatih, itu karena dari
11 orang yang hadir di sini, wah sebenarnya di grup kita ada lebih 30, di grup sebelah ada 40 orang, tapi yang hadir 11. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi segolongan orang yang mau belajar dan membuat perubahan, menyebarkan ilmu ini pada orang lain. Kami Zoka di kampus kita sebenarnya bukan lembaga pelatihan, kita adalah lembaga pemberdayaan. So, saya sangat senang kalau Bapak Ibu kita membedakan lembaga pelatihan. Kalau lembaga pelatihan, kalau bisa Bapak Ibu nggak sharing, karena biar ilmunya eksklusif di kita. Kalau di kita pengennya bagikan ke semua orang, agar semua orang berdaya. Dan mudah-mudahan menjadi think tank perubahan hidup kita. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah. So, yang mau ikutan, daftarkan ke nomor tadi, dan yuk bareng-bareng kita buat perubahan. Sekian dari kami, mohon maaf bila salah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ari. Ya, sama-sama ya Bu. Ya, les ya. Ya, Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.